Ibadah bulan kebangsaan Gemi, minggu yang kelima, minggu 31 Agustus 2025, dengan tema memberitakan kabar baik dalam bingkai kemerdekaan, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Beva. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita hadir di sini untuk bersama-sama bersyukur atas hikmat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Berikanlah ucapan selamat kepada mereka yang ada di sekelilingmu, dan katakanlah selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Jemaat sekalian, kemerdekaan adalah anugerah Allah. Dalam terang kemerdekaan ini, kita dipanggil bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk memberitakan kabar baik bahwa Kristus telah membebaskan, menghidupkan, dan mengutus kita menjadi saksinya di tengah dunia ini. Tuhan Yesus meminta kita beritakan kabar baik bahwa roh kebebasan bagi bangsa kita. Mengawali ibadah kita di minggu terakhir bulan kebangsaan Gemi ini, mari kita berdiri dan memuji Allah. Dari PKJ 148 ayat 1 dan 4. Dalam kasih Yesus Kristus dan yang mencurahkan rohnya yang kudus bagimu dari tempat ini. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Cuma dipersilakan. Bapak Mama saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah kita bersama-sama melihat Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16 yang menjadi nasihat dalam ibadah kita pagi hari ini. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga.
Kita menjadi orang-orang yang tidak dapat menguasai diri kita dan seringkali dosa kemudian menjadi bagian dari hidup kita. Oleh sebab itu mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Nya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di dalam nama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami mendapatkan kasih-Mu lewat nafas hidup yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami tahu demikianlah cara Tuhan mengasihi kami, mencintai dan membawa kami memasuki hari-hari yang penuh rahasia. Dan ketika ada di awal dari perjalanan hari ini, kami menyapa-Mu, berjumpa dengan Tuhan dalam rumah. Seraya kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa sebagai manusia kami berjuang untuk mempertahankan sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Tetapi seringkali kelemahan dan keterbatasan kami membuat kami juga jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh kami datang kepadamu seraya memohon Tuhan ampuni kami. Biarlah pengampunan-Mu menguatkan kami, bahwa masih ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi kesempatan buat kami untuk memperbaharui kehidupan iman kami di hadapan Tuhan. Berlaku setia, adil, bahkan juga senantiasa tekun berbagi kasih dan cinta-Mu bagi sesama sebagai cara kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Biarlah anugerah-Mu boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa, sebagaimana nyata dalam firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
membaca petunjuk hidup baru berbalas-balasan seturut Mazmur 147 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara. Mazmur 147 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita persiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang pengaku akan sampai kita di dalam doa dan pembacaan kita. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan pembacaan firman kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami kembali datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Ini semua karena berkat penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan dalam firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta, kepada kami semua, kiranya membawa berkat dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga dapat memahami firman yang akan disampaikan kepada kami. Mari berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena
kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya jemput kita bangun berdiri. Dua Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab bukan tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin berat. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. 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 Bapak Ibu silakan duduk kembali.
kita memasuki minggu terakhir dalam perayaan bulan kebangsaan UNIT, dan hari ini juga menjadi hari terakhir di bulan Agustus tahun 2025. Bapak Mama, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema memberitakan kabar baik dalam bingkai kemerdekaan. Saya mengawalinya dengan sebuah pertanyaan yang biasanya di awal dari perkuliahan teologi itu ditanyakan kepada para mahasiswa. Pertanyaannya adalah, jika Anda diberikan dua pilihan antara Alkitab dan tanah, maka apa yang kita akan pilih? Kita akan pilih Alkitab atau pilih tanah? Ini tidak Alkitab ya, kan dalam gereja loh. Jadi bilang kita, tapi kalau kemudian dibilang ini ada Alkitab, lalu kemudian ada sertifikat tanah 20x30, kira-kira kita akan pilih mana? Pasti, kita harus pilih tanah. Ini lumayan daripada Alkitab, gitu ya. Bapak Mama, semoga pemikiran kita juga akan berubah dengan pemahaman memahami teks bagian firman Tuhan ini. Teks ini Bapak Ibu agak sulit dimengerti kalau kemudian kita hanya membaca sekali saja, karena teks ini bercerita tentang bagaimana curahan hati Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia bilang begini, bahwa ada sesuatu yang menyesakkan dada ketika orang-orang di Korintus yang menjadi buah pelayanannya kemudian mempertanyakan tentang siapa sebenarnya Paulus, apa yang sebenarnya yang coba dibawa oleh Paulus di dalam setiap pelayanan. Mereka mempertanyakan, kira-kira betul kusone Paulus ini rasul? Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, kok rasanya dia punya hidup tidak terlalu sangat baik sekali. Paulus bekerja sebagai tukang tenda, artinya dalam strata sosial itu dipandang sebagai orang-orang pekerja buruh kasar. Lalu kemudian dia juga mengalami penganiayaan, berbagai penganiayaan dialami, sehingga dalam kacamata orang-orang di Korintus melihat bahwa kok rasanya Paulus ini bukanlah seorang rasul yang mereka gak bisa impikan, seorang rasul yang datang dalam kewibawaannya, seorang rasul yang datang dengan penuh kemewahan dan lain sebagainya. Bagi orang-orang di Korintus ada pemimpin-pemimpin lain yang justru jauh lebih baik kehidupannya, justru mereka jauh lebih menghormatinya. Sedangkan Paulus menjadi pribadi yang biasa-biasa saja dan kemudian menjadi orang yang bekerja sama seperti mereka. Sehingga kemudian orang-orang di Korintus mempertanyakan, apakah betul kemudian kerasulan Paulus itu bisa dipertahankan, bisa menjadi kerasulan yang sah di mata umum. Sehingga kemudian di ayat 1 sampai dengan ayat 6 kita membaca di sana bahwa Paulus berusaha mencoba untuk menekankan tentang berbagai hal yang ada di dalam kehidupannya sebagai seorang rasul, tetapi juga dia menasihatkan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Bapak Mama, bahwa ada sesuatu bukti yang nyata untuk melihat apakah kemudian yang disampaikan oleh Paulus ini menjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Paulus bilang bahwa apa yang terjadi dalam hidup jemaat Korintus, dia menjadi bukti nyata bahwa pelayanannya itu adalah pelayanan yang datang daripada Tuhan. Dia bahkan mencoba menghubungkan, kalau tadi kita baca hukum Musa, hukum Taurat dengan perjanjian baru, Paulus bilang bahwa kalau dulu kemudian kita hidup di bawah hukum Taurat, hidup berdasarkan tata aturan. Kalau A salah berarti kita berdosa semuanya. Kalau B salah kita berdosa semuanya. Sekalipun A benar, C benar, tetapi B kalau salah kita berdosa. Hukum Taurat mengatakan begitu, tidak bisa ada satupun yang dilanggar. Semua harus tepat seperti hukum Taurat. Sedangkan pembaharuan di dalam Yesus Kristus, kita bukan saja hidup di bawah penghukuman Allah, tetapi Paulus bilang engkau dibenarkan oleh Allah karena ketidakmampuanmu untuk memenuhi seluruh hukum Taurat, maka Yesus Kristus mengorbankan dirinya supaya membuat engkau menjadi benar, menebus engkau dari setiap kesalahan dan juga kelemahan yang ada. Ayat yang berikut Bapak Mama, ayat yang bagian terakhir, bagian ketiga. Di sana kita melihat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana Paulus mencoba untuk mengatakan bahwa kehidupan jemaat Korintus yang saat ini
Dia harus mampu membawa mereka pada suatu misi di mana mereka harus bisa memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Paulus mau mengatakan bahwa sebagai umat Tuhan di dalam zaman perjanjian baru ini, bukan lagi sesuatu yang penting menjalani hukum-hukum Taurat secara teliti, tetapi kemudian gagal menjadi teladan bagi orang lain. Paulus bilang, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, maka yang menjadi penting di sana adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang seperti surat yang terbuka. Orang-orang yang mampu membaca kehidupan kita, sekaligus kita juga mampu memancarkan kemuliaan Tuhan dalam setiap tutur kata kehidupan kita bersama-sama. Kira-kira seperti itu Bapak Mama ketika kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dari bagian pertama, Paulus menekankan tentang bagaimana ia menjadi seorang rasul di tengah-tengah jemaat Korintus. Bukan persoalan surat rekomendasi, karena kemudian jemaat Korintus mempertanyakan mana surat ujiannya, mana surat rekomendasinya, bahwa engkau adalah rasul. Paulus bilang itu tidak perlu, yang menjadi penting adalah bagaimana kehidupan jemaat Korintus. Dari yang zaman dulu kita diperbudak dengan segala hukum-hukum, sekarang kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan, menjadi orang-orang yang hidup di dalam pembenaran oleh Kristus Yesus. Tetapi ingat, tugas kita adalah bagaimana kita memancarkan kemuliaan Allah, bagaimana kehidupan kita menjadi teladan bagi orang lain. Pertanyaannya Bapak Mama adalah, apakah kemudian kita merasa menjadi orang yang merdeka saat ini atau tidak? Karena kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak merdeka, maka sulit untuk bagaimana kita membuat orang lain membiarkan diri kita menjadi surat yang terbuka yang mampu diteladani oleh orang lain. Kita melihat situasi Indonesia saat ini Bapak Mama, dan hari ini PGI mengeluarkan surat edaran untuk dibacakan di semua gereja. Suratnya ada 2 halaman, akan saya bacakan poin-poin pentingnya saja dalam suara gembala, tetapi menyerahkan bahwa sebenarnya kita merdeka, tetapi kemudian kita masih tunduk di dalam penindasan-penindasan tertentu yang tidak kelihatan. Penindasan-penindasan akan kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu yang kemudian melibatkan masyarakat kecil, orang-orang yang ada di aras bawah untuk memenuhi kepentingannya. Karena itu Bapak Mama, ada beberapa hal yang saya catatkan sebagai pesan firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, dari bagian ayat yang pertama sampai dengan ayat 3. Kita mau belajar Bapak Mama bahwa Paulus bilang perubahan hidup jemaat di Korintus dia menjadi bukti nyata bahwa ketika segala sesuatu dilandasi dalam keyakinan kepada Allah, maka perubahan itu pasti terjadi. Paulus bilang bukan karena hebat dan kuatku, bukan karena kepandaian kami sebagai rasul, bukan karena ini rasul dan ini bukan, tetapi oleh karena keyakinan mereka kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengubah hidup mereka. Di sana mereka diubahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Mama, bukan berarti bahwa pergantian pimpinan-pimpinan dalam gereja yang kemudian mengukur dan juga mengasah kemampuan iman kita di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kehidupan kita dibangun di atas dasar iman kita pribadi lepas pribadi. Mau siapapun pemimpinnya, tetapi kalau kemudian iman kita berakar di dalam Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang akan teguh. Tetapi kalau kemudian iman kita, kerajinan kita, ketekunan kita ditentukan oleh siapa yang memimpin, maka kita menjadi orang-orang yang kalau pemimpin berganti, kita menjadi orang-orang yang suam buku. Siapapun yang datang, dia menjadi utusan Allah, dan dia harus mampu untuk bisa menemukan jejak-jejak Tuhan di dalam setiap pemberitaan-pemberitaan firman yang terjadi. Pendeta di Gemini, Bapak Mama, dia hanya bertahan 4 tahun, 1 periode. Syukur-syukur kalau jemaat mempertahankan dan pendetanya setuju, maka dia akan ada 8 tahun. Bapak Mama akan ada di setiap kepemimpinan gereja. Yang menjadi pertanyaannya adalah, Bapak Mama masih menjadi orang-orang yang tertindas dengan pendeta sentris, semua berpusat pada pendeta, ataukah kemudian kita berubah menjadi jemaat yang mulai mandiri, yang tidak perlu ada begitu banyak aturan dan ini, tetapi kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita berikan, mana yang harus kita tunjukkan. Paulus bilang tidak penting saya ini rasul atau tidak, tetapi dari kehidupanmu akan menceritakan siapa diri kita masing-masing. Jadi kalau kemudian besok-besok ketemu jemaat yang pemalas gereja, yang bilang pendeta gara-gara makanya kode pemalas gereja, ya Bapak Mama, atau mungkin kemudian terjadi sesuatu itu gara-gara pendeta, semua gara-gara pendeta selalu disalahkan.
Ingat bahwa kehidupan iman kita dibangun atas dasar bagaimana kita memahami, mengasihi, dan mencintai Kristus. Hal yang kedua, Bapak Mama, kita juga punya tanggung jawab. Ketika kita diberkati dengan segala kebaikan Tuhan, maka kita diminta untuk bertanggung jawab terhadap iman kita dengan menjadikan hidup kita sebagai teladan. Sebuah pelajaran parenting tentang orang tua mengasuh pola pengasuhan anak di dalam rumah tangga. Mereka berkesimpulan begini, bahwa sesuatu yang diturunkan kepada anak-anak menjadi sangat penting itu ada di dalam sebuah keteladanan hidup. Kebiasaan yang dibangun oleh suami istri sebagai orang tua, sebagai bapak dan mama. Apa yang dibangun yang terlihat oleh anak setiap hari, dia menjadi sesuatu petunjuk yang melekat di dalam benak mereka. Ketika mereka memperlakukan istrinya atau istri memperlakukan suaminya, itu menjadi sesuatu yang tersimpan di dalam alam bawah sadar mereka. Karena itu Bapak Mama, sebuah penelitian bilang begini, kekerasan di dalam rumah tangga itu terjadi oleh karena anak ini hidup ketika dia melihat bahwa seringkali orang tuanya juga mengatakan kata-kata yang kasar, memperlakukan seseorang juga dengan kasar, sehingga dia hanya lihat saat dia kecil, tetapi itu tersimpan dalam alam bawah sadarnya, dan dia kemudian membentuk hidup rumah tangga yang sama dengan apa yang dia lihat sepanjang kehidupan dia bertumbuh dalam sebuah keluarga. Jadi Bapak Mama, keteladanan itu menjadi penting. Bahwa sesuatu yang kita tunjukkan, dia menjadi penting, pesan yang sangat kuat bagi orang lain. Bahkan kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat cepat untuk tersampaikan. Ada satu pejabat yang sedang ditahan, nama Ebenezer, kalau saya salah, Ebenezer Immanuel. Ini nama Kristen badobel-badobel di sana. Kadang-kadang saya baca ini berita, saya jadi manusia, dia nama Kristen sekali, baru kemudian dia menjadi seorang yang melakukan tindak kejahatan. Saya berharap Bapak bahwa yang ada dalam penjara dong itu jangan ada nama Immanuel, Ebenezer, Yosua, dan lain sebagainya. Ya kalau nama masuk sesudahlah, itu soalnya ini. Tetapi nama-nama orang-orang yang kemudian ketika orang dengar, orang baca selalu ingat Alkitab. Coba jaga diri baik-baik sesuai dengan nama masing-masing. Jangan sampai menjadi provokator. Nama boleh haleluya setengah mati, tetapi dia punya perbuatan halilintar, sabar kiri, sabar kanan. Jadi mari jaga sesuatu mulai dari teladan kehidupan kita bersama-sama. Hal yang berikut Bapak Mama, bagian kedua dalam bagian bacaan firman ini. Paulus bilang begini, bahwa ada ketidakmampuan kita untuk memenuhi seluruh hukum-hukum Tuhan. Karena itu dalam setiap kehidupan kita bersama-sama, Tuhan kemudian memberikan kita hikmat melalui Roh Kudus-Nya supaya sesuatu yang tidak dipahami itu dapat dipahami. Sesuatu yang sulit untuk dimengerti menjadi kita mampu untuk memaknai. Bapak Mama, kalau mau dibandingkan dengan zaman dulu, Alkitab itu hanya waktu zaman gereja gereja Katolik, maka Alkitab ini hanya diterjemahkan dalam bahasa Latin. Jadi ketika Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani diterjemahkan dalam bahasa Latin, maka yang memahami itu bahasa Alkitab hanyalah para imam-imam, para romo-romo yang ada. Sehingga jemaat itu betul-betul merindukan suasana situasi di mana mereka datang beribadah. Karena itu satu-satunya momen di mana mereka bisa mengerti isi Alkitab ini. Tetapi dengan zaman berubah, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan juga dalam berbagai bahasa-bahasa lain, bahkan juga dalam bahasa-bahasa daerah. Mau bilang di sana bahwa semakin Tuhan memberikan kita kesempatan dan hikmat, semakin juga sebenarnya sesuatu yang terselubung, sesuatu yang dulu kita tidak bisa maknai dengan baik, kita dapat maknai dengan baik saat ini. Berbeda Bapak Mama dengan zaman kita sekarang. Semakin pintar, semakin juga kejahatan itu terjadi. Alkitab bilang bahwa semakin kita diberi hikmat oleh Tuhan, pembaharuan itu terjadi, harusnya semakin membuat kita semakin jeli dan semakin baik melihat situasi dan kondisi yang ada. Saya membaca NTT Update dan saya tertarik dengan persoalan yang terjadi di Jakarta tentang meninggalnya seorang ojek online, ojol, saat demo yang terjadi. Yang didemo adalah anggota DPR dengan kebijakan-kebijakannya. Yang berjuang di atas bawah adalah rakyat. Kemudian DPR
menyuruh keamanan untuk jaga. Yang bentrok sekarang siapa Bapak Mama? Yang mengamankan dengan masyarakat. Sedangkan kepentingan yang di atas yang perlu didemo dan lain sebagainya tidak tersentuh sama sekali. Bapak Mama, mari kita ambil jeli untuk melihat. Apakah kemudian dengan melakukan demo anarkis, dengan melakukan sesuatu yang keras, lempar-lemparan dan lain sebagainya, bukankah itu menyakiti diri kita sendiri? Ada anggota TNI yang meninggal, dia meninggalkan keluarga juga. Ada juga ojol yang meninggalkan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Sedangkan sesuatu yang penting tidak kita sentuh, tetapi kita saling gigit satu dengan yang lain di aras yang paling bawah. Harusnya Bapak Mama, semakin kita umur bertambah, Indonesia ini semakin bertambah dengan usia dalam ulang tahun, kita semakin jadi. Kira-kira ini memperjuangkan siapapun kepentingan. Kira-kira ini sebenarnya untuk siapapun kepentingan. Bukankah kemudian kita juga belajar bahwa di mana saja kita berada, kita harus memancarkan kemuliaan dan juga kasih setia Tuhan. Bagian terakhir Bapak Mama, karena sesuliat banyak yang kemudian hampir telan saya dengan memuat besar-besar. Bagian yang ketiga ayat 17 sampai 18. Saya percaya bahwa ini korban berjumlah pameran tadi malam. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Dia simpel saja, tetapi dia punya pesan kuat di sana. Dia bilang begini. Ayat 17 dan 18 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Atau saya baca 17, Bapak Mama baca ayat 18. 1 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita diubah menjadi serupa dan segambar dengannya. Bukan persoalan bahwa Tuhan Yesus rambut gelap, pendetanya rambut keriting. Bukan persoalannya Tuhan Yesus dia kulit putih, pendetanya kulit gelap. Punya perasaan dan punya hati nurani yang sama seperti Tuhan. Itu yang Paulus bilang. Bahwa perjalanan kehidupan yang begitu jatuh bangunnya dengan berbagai polemik bahkan di bangsa Indonesia ini harus mampu membuat kita bertahan menjadi orang yang punya perasaan seperti Kristus dan punya hati nurani seperti Kristus. Bagaimana kita menjalani kehidupan seperti itu? Apakah kemudian kalau kemudian kita mendapatkan kebijakan-kebijakan, mari kita bertanya, kira-kira bagaimana Kristus menghadapi situasi ini? Tadi malam Bapak Mama saya juga ikut di dalam kemacetan dan riuh di bawah di lapangan. Ketemu banyak jemaat yang hari ini justru ada di gereja ya. Jadi ketemu di lapangan tapi saudara kita ada beberapa ada yang ketemu. Dan saya tahu Bapak Mama bahwa ketika kita ada di sana, kita menjadi orang-orang yang mungkin mempertahankan sesuatu yang baik. Beberapa kali saya kena senggol dari orang lain. Ada yang jalan sambil bapalok, lalu kemudian senggol defensiku kena bahu, beta dalam hati. Ini kalau berbeda pendeta sama kali bebas susikat, saya bilang, gitu ya. Mungkin ada yang 4 atau 5 kali. Belum lagi kemudian ada di sana saya bilang kakak, nanti kalau merokok jangan tengok anak-anak dong, karena soalnya baik beta istri dan anak-anak ada di situ terpapar asap rokok. Pokoknya perjalanan itu selalu memberikan sesuatu yang kurang menyenangkan. Saya bilang begini, untung beta pendeta. Soalnya mungkin beta susah seperti ibu-ibu yang di atas kapal yang mengamuk karena pintu kata banting terus. Sesuatu hal yang sederhana, tetapi kemudian melunturkan jati diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mari kita pandang Indonesia, bangsa kita, kebijakan-kebijakan pemerintah dengan perasaan dan hati Yesus yang melekat di dalam hidup kita masing-masing. Soalnya ada sesuatu yang datang dan berjalan baik-baik saja saat ini. Tetapi bagaimana kita pandang sesuatu dengan mata dan hati dengan perasaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sejenak kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang berikan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari bawah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Mari silakan. Kita akan memberikan persembahan syukur para diaken akan memandu kita dalam bahasa Yesus. Berilah dirimu, karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita pujikan Gita Bakti 81 ala sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
kami. Sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu, jadikanlah bilangan-bilangan yang sederhana ini menjadi kesukaan Tuhan demi Kristus yang mengembangkan diri kami berdoa. Amin. Kita berikan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari bersilakan. Mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Kristus yang selalu membawa kami memasuki setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk memulai hari ini dengan menatap pada hadirat Tuhan dalam ibadah minggu, di minggu yang terakhir di bulan Kebangsaan Gemit, di minggu yang terakhir di bulan Agustus tahun 2025. Kami menjadi orang-orang yang datang di hadapan hadirat Tuhan untuk mensyukuri segala karya berkat Tuhan sepanjang satu minggu dan satu bulan ini. Kami boleh diberikan kasih karunia, berkat dan anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk menjejakkan hari-hari kami di dalam perkenan Tuhan. Pagi ini kami datang menyapa-Mu, kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Teristimewa ketika kami semua boleh hadir bersama-sama pagi hari ini dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk satu minggu yang telah kami lewati, bahkan satu bulan sepanjang bulan Agustus ini. Tuhan jaga lindungi kami. Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan juga memberkati setiap kehidupan sehari-hari kami di rumah, di tempat kerja kami, di kantor, dan juga di mana saja kami berada. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi. Dan kami melihat Bapa, bahwa jika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengawali hari yang baru hari ini, bahkan esok kami memasuki bulan yang baru di bulan September, maka biarkan kami juga memancarkan kemuliaan Tuhan seturut dengan firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami rindu menjadi orang-orang yang membawa kabar baik dalam hidup kami, supaya kami juga menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di mana saja kami berada, biarkan kami memiliki perasaan dan hati seperti Kristus yang akan senantiasa memberikan damai sejahtera dan berkat bagi orang lain. Di mana saja kami berada, ada perubahan dan pembaharuan hidup yang Tuhan beri bagi orang-orang di sekitar kami, bagi lingkungan di mana saja kami berada. Pagi ini kami bersama-sama Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin oleh karena pekerjaan, oleh karena sakit, oleh karena usia lanjut, mereka tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami.
Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan mereka yang sakit dan berbeban berat. Tuhan juga memberkati mereka yang sengaja mengabaikan undangan Tuhan lewat ibadah ini. Kami percaya Bapa bahwa semua anggota-anggota keluarga kami ingat satu persatu, dan kami percaya juga Tuhan memberikan roh-Mu kepada mereka sehingga ada kerinduan di hati mereka supaya beribadah dan bersekutu bersama-sama dengan kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami juga berdoa bagi Bapak Arkinaus Baisila yang juga ada dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau jamah dan memberkati hamba-Mu. Biarlah lewat kasih dan pemulihan daripada Tuhan yang melihat bahwa Tuhan mampu untuk bersama-sama melewati setiap sakit penyakit yang ada. Tuhan tidak meninggalkan hamba-Mu, tapi juga Tuhan memberkati setiap perhatian keluarga, makan minuman yang ia konsumsi, dan segala perawatan yang ia alami. Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkannya. Kami juga bersama-sama bersyukur untuk bersama-sama dengan keluarga yang baru Tuhan Yesus bentuk di tengah-tengah jemaat kami. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan keluarga besar Adu, keluarga besar Pak Soleh, yang beberapa waktu yang lalu kedua anak kekasih kami, Saudara Daniel dan juga Saudari Selvi, mereka boleh dikukuhkan, diteguhkan, dan diberkati nikahnya. Dan hari ini mereka boleh ada di tengah-tengah kami bersama-sama bergereja sebagai sebuah keluarga yang baru yang Tuhan bentuk di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa bagi mereka berdua. Biarlah sebagai suami istri mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Keluarga mereka harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Biarlah di dalam setiap hal yang terjadi dalam ribut rukun rumah tangga mereka selalu mengutamakan Kristus, dan keluarga yang boleh bersuka cita, mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang datang dari Nusre maupun juga yang berjumpa dengan keluarga Adu di tempat ini, kami berdoa kiranya Tuhan terus menambahkan cinta-Mu, supaya kasih persaudaraan yang dibangun lewat pernikahan kedua anak kekasih kami, Saudara Daniel dan Saudari Selvi, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi juga teladan hidup bagi anak-anak mereka nantinya. Bapa yang baik, kami bersyukur bersama-sama juga dengan setiap hamba-hamba kekasih kami yang pada minggu ini dari tanggal 31 Agustus hari ini sampai tanggal 6 September mereka berbahagia oleh karena berjumpa dengan ulang tahun kelahiran mereka. Kami berdoa bagi Saudari Santi Oto, anak Edgar Bailau, Omah anak Boy Oto, Bapak Samuel Oto, Ibu Salim Bailau Dasi, anak Sria Dasi, Bapak Samuel, dan juga Saudara Seli Bailau. Kami berdoa Bapak kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak, orang tua, saudara-saudara kami ini. Biarlah dalam kebahagiaan sukacita bertambahnya usia 1 tahun bagi mereka, terus memancarkan kebaikan Tuhan. Mereka juga tahu bahwa ketika memasuki 1 tambahan usia, itu artinya Tuhan masih ingin melihat mereka, memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati dan juga menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Bapa, pertambahan usia baik dalam usia kelahiran, usia perkawinan yang tersebutkan nama mereka maupun yang tidak dapat kami sebutkan di sini, kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Sukacita dan kegembiraan mereka berjumpa dengan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan menjadi sukacita dan kebahagiaan yang akan memberkati bukan saja bagi diri mereka, tetapi menjadi berkat bagi kehidupan mereka di mana saja mereka berada. Hari ini satu hati kami berdoa bagi kondisi bangsa Indonesia kali ini. Ada begitu banyak demo yang terjadi di berbagai daerah. Ada begitu banyak orang-orang yang terluka, bahkan kehilangan nyawa. Ada begitu banyak orang-orang yang bekerja untuk mengamankan TNI, anggota TNI dan Polri, maupun juga banyak orang-orang yang berdagang, berjualan, yang juga menjadi korban. Kami berdoa bagi Indonesia kami Tuhan. Hari ini kami mengakhiri bulan kebangsaan ini. Kami memasuki bulan September nantinya. Tetapi kami juga percaya Bapa, Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami semua, memberkati para pimpinan-pimpinan kami, supaya segala kebijakan yang mereka berikan menjadi kebijakan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak tinggal diam melihat kondisi bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan ada di setiap kehidupan umat bangsa ini.
Mulai dari kami semua yang beribadah hari ini, kami mau pulang sebagai orang-orang yang merdeka, yang memancarkan kemuliaan Tuhan, yang menaruh perasaan dan hati Kristus di dalam hidup kami masing-masing, supaya kami mampu melihat segala suatu kejadian yang terjadi dengan mata iman kami, bahwa Tuhan berperkara di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Bapa bagi gerejamu, Gemit, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri di setiap mimbar-mimbar memberitakan kabar baik hari ini. Biarlah jemaat-jemaatmu yang beribadah juga diberkati dengan firman Tuhan. Bahkan setiap para pelayan Tuhan, pemain organ, song leader, pemandu slide, jadi jemaat yang bertugas, poster yang mempersiapkan tempat ini, juga Tuhan berkati kami semua, supaya pelayanan kami boleh disempurnakan oleh Tuhan dan menjadi berkat tersendiri yang menguatkan kami. Ini doa ini permohonan kami Bapa, seluruh kehidupan kami, bahkan segala tugas dan tanggung jawab kami yang tersisa hari ini, sampai berakhirnya hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita itu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengakhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta pemutusan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan, panggilan dan tugasmu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita bersama-sama pujikan dua sahabat lama 221, bait pertama dalam keadaan duduk, bait yang kedua dalam keadaan berdiri dalam rakam KJ 402. Tertuju kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati 163 anggota jemaat yang hadir saat ini dan mencurahkanmu berkat yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu
saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali satu dua kita sekalian. Kita mendengarkan warta pelayanan. Warta pelayanan Jemaat Gemit Efrata UNUAS Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025. Shalom. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Gemit Efrata UNUAS, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Gemit Efrata UNUAS juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marsal dari Anjefa SSI yang telah memimpin ibadah hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan dan juga keluarga. Dan informasi ibadah Minggu tanggal 7 September tahun 2025 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal dari Anjefa SSI. Yang berikut informasi pelayanan ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Yunus Tolasi, hari Jumat di rumah Bapak Joni Tolasi. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Ibu Marta Bolatae dan hari Jumat di rumah Ibu Ita Patola. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Lasar Meno dan hari Jumat di rumah Bapak Adianus Tona. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Yunus Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Octavianus Rai. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Kristona dan hari Jumat di rumah Bapak Yandri Dolo. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah minta maaf Bapak Ibu belum ada laporan masuk sehingga nanti diatur oleh Majelis Rayon. Rayon PTSDA hari Selasa di rumah Bapak Daniel Besi dan hari Jumat di rumah Bapak Charlie Moy. Rayon Evata hari Selasa di rumah Bapak Yunus Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak John Indun. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Mama Rebecca Belagiak dan hari Jumat di rumah Bapak Johannes Tiak. Rayon Taleta hari Selasa di rumah Bapak Milvi Bailau dan hari Jumat di rumah Ibu Yuliana Kiak Bailau. Rayon Lahairoi hari Selasa di rumah Bapak Hendrik Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Daniel Telasi. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Anulus Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Stephen Tona. Yang berikut ibadah kategorial, ibadah sekolah minggu hari Minggu bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh pengajar PAN. Untuk ibadah rahasia hari Senin bertempat di rumah Opa Martin Tolasik yang akan dipimpin oleh Penatua Agatha Bailau Kapitan. Untuk perempuan Gemit hari Senin wilayah yang pertama di rumah Ibu Marni Pokoldu yang akan dipimpin oleh Penatua Serpina Laiselan. Wilayah 2 di Ibu Dice Boyfangi yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Ita Patola. Dan wilayah yang ketiga di rumah Ibu Susan Bailamboe yang akan dipimpin oleh Diaken Servina Kiambola. Untuk ibadah kaum Bapak hari Kamis bertempat di rumah Bapak Robert Sesun yang akan dipimpin oleh Penatua Semi Balu. Untuk ibadah pemuda pemudi hari Kamis bertempat di rumah Saudara Julio Teluna dengan MC-nya yang akan dipimpin oleh Saudari Nurma Mesa dan MC Saudara Mela Telasik dan Saudari Ayuran Bailau. Untuk ibadah remaja hari Jumat bertempat di rumah anak junior Kia
dengan dipimpin oleh pengajar Selvin C. Otto dengan MC-nya Astrid Tulasik dan Jessica Otto. Untuk ibadah majelis atau puji usbu hari Sabtu bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh pengajar Yeni Nale. Untuk katekisasi Sidi hari Minggu bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Faa SSI. Yang berikut warta lain-lain. Jumlah jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 163 orang yang terdiri dari 52 laki-laki dan 111 perempuan. Yang berikut kita akan mendengarkan informasi keuangan, penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 24 sampai 30 Agustus tahun 2025. Yang pertama untuk penerimaan persembahan ibadah minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025 dengan total Rp2.372.500 dan untuk persembahan ibadah rumah tangga dengan total Rp1.450.500 dan untuk persembahan syukuran dengan total Rp243.000 dan juga untuk persembahan ibadah kategorial dan fungsional dengan jumlah Rp299.000 sehingga penerimaan minggu ini berjumlah Rp4.365.000 dan pengeluaran sebagai berikut: pulsa listrik 103.000, diakonia duka cita keluarga Yohanes Tulasik 250.000, insentif mahasiswa praktek bulan Agustus 750.000, belanja cendera mata untuk mahasiswa praktek 150.000, konsumsi sosialisasi kanker 500.000 dan bayar pajak tanah gereja 250.000 sehingga total pengeluaran minggu ini berjumlah 2.003.000 sehingga sisa saldo minggu ini berjumlah 2.362.000 dan ada informasi tambahan untuk kita Bapak Mama. Setelah kebaktian sebentar akan ada sosialisasi terkait kanker dari Yayasan Kanker Indonesia dan berikut kita akan masuk dalam nilai. Iya, Bapak Mama, terima kasih Mama Femi. Bapak Mama, kita memulai dari jagung ikat yang pertama, 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. Ini jagung nih, kayaknya enak, jagung segar nih, baru habis dipetik ini. 50.000 satu kali. 100.000 satu kali. Mungkin ada lagi kok yang mau bersuara untuk Tuhan atau mungkin ada tunggu ikat kedua. 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Terima kasih. Kita pindah lagi ke jagung ikat yang kedua. 50.000 satu kali. Silakan Bapak Mama bagian sisi kiri sisi kanan. 50.000 satu kali, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Dan kita pindah lagi ke ayam. Ini tadi Om ada bawa ayam. Ini jantan kok, betina ini Mama, jantan. 100.000 satu kali. Silahkan Bapak Mama. Ini bapak-bapak yang pencinta ayam tuh. Jangan diam-diam, so nanti pulang baru menyasar. Ih, coba tadi kita semuanya ayam nih bagus, nih kuat nih. 100.000 satu kali, 150.000 satu kali, luar biasa. Kayaknya bapak-bapak tambah semangat. 150.000 satu kali, 150.000 dua kali, 150.000 tiga kali. Terima kasih untuk Bapak Mama jemaat Tuhan yang sudah dengan sukacita memberi untuk Tuhan, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah luar biasa mengambilnya untuk pembangunan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Dan atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan liturgi.
Bapak Mama Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa ada di hari terakhir dalam bulan ini. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, beberapa majelis jemaat harian tidak hadir karena hari ini juga kita bersyukur Ibu Vikaris, kita punya Vikaris Deborah Afrini Tode hari ini ditabiskan sebagai pendeta. Satu lagi anak hamba Tuhan yang terlahir dari rahim Oinoas ditabiskan hari ini. Hal yang kedua Bapak Mama, tentang edaran PGI. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia menyuarakan tentang beberapa hal yang terkait dengan polemik yang ada di Indonesia saat ini. Karena itu Bapak Mama ada beberapa hal juga yang saya kira itu menjadi intisari. Yang pertama, kita diminta untuk jangan sampai menjadi orang-orang yang terprovokasi dengan kondisi yang ada. Kalau tadi Firman bilang bahwa hati dan perasaan kita kepada Kristus, maka biarlah itu juga menjadi cara kita memandang segala hal yang ada. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk menjadi orang-orang yang berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi pemerintah kita juga berdoa bagi tim keamanan, TNI, Polri, supaya mengerjakan tugas-tugasnya mereka dengan baik. Saat ini kita melihat rasa-rasanya ada kebencian tersendiri bagi Polri karena kasus yang terjadi di Jakarta. Tetapi ingatlah bahwa di balik itu mereka juga berjuang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka tidak pernah tahu bahwa apapun apa yang bisa mereka hadapi. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa kalau kemudian kita semua hati kita dijaga oleh Roh Tuhan, maka saya pikir bahwa tidak ada yang tersulut amarah sampai kemudian mengorbankan orang lain. Jadi di luar sana mungkin kita mendengar berita agak mencekam, tetapi tugas kita adalah bergumul berdoa secara pribadi di setiap keluarga-keluarga untuk Indonesia kita. Yang berikut terakhir Bapak Mama, sebentar ada sosialisasi kesehatan. Kalau minggu lalu Bapak Mama lihat ada mas-mas satu berdiri pakai baju hijau-hijau di depan pintu. Beliau tunggu untuk mau bicara dengan saya untuk hari ini, sehingga majelis jemaat mempersiapkan snack. Setelah ini Bapak Mama, nanti kita akan berdoa satu kali, lalu kita akan mempersilahkan timnya dari Yayasan Kanker. Sudah ada kan? Bilang katanya ada kan? Sudah ada. Oh, ada di sana ini. Sudah siap di sana. Bapak Mama beliau jaga pintu supaya sudah ada yang mulai keluar. Karena setelah ini kita sosialisasi. Kecuali Bapak mungkin ada suami-suami yang istrinya sudah mau melahirkan, boleh pulang duluan. Atau istri-istri yang mungkin belum masak dari pagi, boleh. Tapi kami siapkan snack untuk kita ini. Sosialisasi ini penting Bapak Mama. Kadang-kadang sesuatu yang dianggap sederhana rasanya asing, tetapi kemudian tiba-tiba datang dan merenggut nyawa. Sudah banyak jemaat-jemaat kita yang meninggal karena kanker di berbagai wilayah pelayanan ini. Terakhir sekali, saya mempersilahkan Kakak Daniel dan istri untuk berdiri. Ini keluarga baru, sendiri salah. Ini Bapak Daniel dan Ibu Sevi, mereka langsung dari pernikahan di Patmos Muse, demi Patmos Muse. Kita tidak hadir semua, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberkati rumah tangga. Selamat berbahagia Kakak Daniel dan Kakak Se ya. Masih panggil dulu begitu atau Boi? Kakak Daniel panggil Boi. Jadi ini jemaat yang terbentuk di jemaat kita yang baru selama menjalani suka dan duka dalam kehidupan keluarga. Silakan duduk kembali. Bayangkan saja Kakak Daniel bisa lalui selat Muse dengan mendapatkan cinta. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya jemput kita berdiri, kita saling bersalaman, kita ujikan ujian Mars Gemit. Bumi Indonesia engkau berdiri,
Baik Bapak Ibu Jemaat, mari kita semua berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan yang menuntun ibadah kami, sehingga dari awal, pertengahan hingga akhir telah berjalan dengan baik. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan dengan sebuah kegiatan sosialisasi ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menyertai supaya kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang baik bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan snack bersama setelah kegiatan ini. Kami mohon Tuhan memberkati supaya setiap yang kami dapatkan dapat menjadi hal terbaik dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami hanya mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita selesai, 1, 2, 3.